Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 59. Di awal video ini, saat Headmaster Hereka kebingungan dengan tingkah Dan Pargon, Vincent yang penasaran kedatangannya ke sana pun bertanya, "Ada apa Headmaster?" Headmaster Hereka pun berbalik menuturkan, Ana baru saja pergi ke air terjun Nile. Dia bilang dia ingin mengambil ujian promosi karena ia sudah mengumpulkan poin yang cukup dari misinya di Hell Life. Dan alasan kenapa tiba-tiba dia ingin melakukannya, katanya ia tak ingin digoyahkan oleh orang lain lagi. Ia ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, aku punya usul untukmu. Apa kamu ingin membantu Hana dalam misinya itu? Mendengar perkataannya, Vincent yang merasa jika Hana sudah tumbuh dewasa pun tentu merasa terkejut. Ini saya di belakangnya berkomentar, "Tapi Headmaster, Tuan Muda sedang dalam masa percobaan." Pria yang mengobatinya pun juga menambahi, dan bukannya membantu misi promosi itu hanya diizinkan untuk peringkat kedua ke atas. Headmaster Hereka pun dengan santainya berkata, "Ya ampun, Tuan Pargon telah ketat aturan itu bersaja pergi kan? Kalau diam-diam kita ganti namanya dengan nama murid lain, takkan ada yang sadar bukan?" Seketika itu juga, Vincent yang tak ingin buang-buang waktu segera berlari pergi dari sana, yang membuat Seri segera mengejarnya karena mengetahui kondisi tubuhnya. Lihat kepergian mereka, pria di sana yang mencemaskannya pun bertanya, "Headmaster, apa sungguh boleh mengirimnya seperti ini?" Headmaster Hereka berkata, "Ya, selama pria diam saja, maka tak akan apa-apa." Tentu saja, Headmaster Hereka mengeluhkan itu bukan tanpa alasan. Karena pada saat itu ia berpikir, Vincent, selama dia di Divine King's Grave, mungkin Vincent adalah Seeds of Truth dari legenda Ardenza, dan warisan yang ditinggalkan oleh Arslan di Fortress juga diberikan untuk Vincent. Leluhur, apakah perbuatanku ini sudah benar? Sementara itu, Hana sendiri nampaknya telah selesai dengan pertarungan promosinya, di mana ia mengalahkan seekor monster kerang besar yang bersemayam di kolam air terjun Nile. Meskipun begitu, Hana tak langsung pergi dari sana, di mana perhatiannya tertuju pada air terjunnya sembari berpikir, misinya telah selesai, kisahnya tinggal ini. Saat itu, Vincent mencoba melihat sesuatu dari balik air terjunnya, dan Vincent terobsesi dengan misi Ardenza. Mungkinkah ada sesuatu di balik sana? Saat Hana berpikir seperti itu, Vincent yang tiba di sana bersama Seri pun berkata, "Wah, sesuai dugaan, kakak sudah mengalahkan waterfall climb-nya." Hana yang menyarungkan kembali pedangnya berbalik membalas, "Vincent dan Seri ya, kenapa kalian di sini?" Vincent menimpali, "Fortress Headmaster mengirim kami untuk membantu misi kakak. Seri adalah spirit mag yang hebat, jadi dia akan sangat membantumu. Tapi karena misinya sudah selesai, aku tak akan dimarahi kalau sedikit teralihkan bukan?" Mendengar perkataannya, Hana yang mengerti maksudnya pun bertanya, "Baiklah, bagaimana rencanamu untuk melewati terjun yang deras itu?" Vincent yang bersiap dengan pedangnya pun melangkah melewatinya berkata, "Tolong mundurlah dulu sebentar kah?" Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Hana merasa aneh. Ditambah lagi, Seri di sampingnya menuturkan, "Sekarang saya pikir-pikir, Nona Hana belum melihat kekuatan baru yang Tuan Muda dapatkan ya. Kekuatan barunya itu, yaitu kekuatan yang dapat mengendalikan air." Tepat setelah Seri mengatakan itu, Vincent pun menggunakan Blessing of Persedainya untuk mengendalikan air terjunnya, hingga mereka pun bisa melihat sebuah gua yang berada tepat di balik air terjunnya. Seketika itu juga, Seri yang tahu niatan Vincent pun ingin segera pergi sendirian berkata, "Tuan Muda, saya akan ikut pergi juga. Saya harus memastikan Tuan Muda tidak melakukan hal yang ceroboh." Hana menambahi, "Benar, aku juga ikut. Kau mendukung mimpiku, jadi aku juga akan mendukung mimpimu, Vincent." Tentu saja, tingkah mereka berdua yang seperti itu membuat Vincent tak bisa menolaknya, di mana ia segera mempinjalannya sambil berkata, "Ya, kalau begitu, kuterima bantuannya dengan senang hati. Aku akan mendapatkan Celestial Union yang ditinggalkan Arslan." Kita beralih ke pelabuhan Bert wilayah Ardenza,
di mana para bawahan Carmen tengah sibuk mempersiapkan keberangkatan kapalnya. Apa kapalnya sudah siap? Belum, Pak. Cepatlah. Apa kalian ingin Tuan Carmen mencabik-cabik kita? Di saat yang sama, di dermaga pelabuhannya, terlihat Carmen dan para kesatrianya yang tengah melapor pada Pakan, sang kepala keluarga Denza. Baiklah, my lord. Kita akan berangkat untuk ekspedisi penaklukan bajak laut Archipelago. Pakan yang nampak begitu tenang menuturkan, laut masihlah menjadi wilayah yang belum dipetakan bagi para warrior yang bertindak gegabah. Lakukanlah dengan sabar dan tekun. Carmen yang sudah merencanakan ekspedisinya pun menjelaskan, kami punya rencana jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Pertama, kami akan mengusir bajak laut yang telah menguasai kepulauan itu dan akan mengklaim rute laut atas nama Adensa. Saat kami sudah mendominasi perairan, Adensa akan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada yang dilakukan Samion di masa lalu. Pelayaran ini pasti berhasil. Kami akan membuktikan nilai kami bahwa saya lebih pantas sebagai pewaris untuk mewarisi Adensa. Tepat setelah Carmen mengatakan itu, para bawahannya pun bersorak untuknya. Tuan Carmen, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Lord selanjutnya. Carmen sendiri yang merasa rencananya akan berhasil tersenyum puas berpikir. Dengan pencapaian dan tekanan dari Dewa Elder, ayah pasti akan menerimanya. Tak peduli seberapa kuat dirimu, kau tak bisa melawan tekanan politik. Ayah, tak ada yang akan meremehkanku lagi. Tidak, aku tak akan biarkan mereka meremehkanku. Namun, saat Carmen berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Pakan bertanya, kenapa kau ingin menjadi Lord, Carmen? Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Carmen terkejut sampai tak bisa langsung menjawabnya. Ditambah lagi, Pakan berbalik pergi dari sana sembari menegaskan, aku harap kau bisa menjawabnya saat kau kembali. Carmen yang kebingungan pun tentu mencoba untuk menghentikannya dan bertanya, tunggu, ayah. Apa maksud ayah? Apa? Kenapa ayah berhenti bicara? Di tengah kebingungannya, seorang bawahannya pun berkata, Tuan Carmen, persiapannya telah selesai. Carmen yang merasa kesal pun bersontak berteriak, dasar pemalas bodoh, kenapa lama sekali? Aku harusnya menyelesaikannya sebelum ayah datang. Sementara itu, Din Pargon yang tengah berada di rumah saudarinya nampak begitu frustasi setelah mencari petunjuk dengan membaca puluhan buku di sana, di mana Din Pargon menerbahkan tubuhnya sembari berpikir, sia-sia lagi kah? Kupikir saudariku meninggalkan petunjuk di rumahnya, tapi ini semua hanyalah tumpukan buku. Dia orang yang jujur. Jika Nightmare memang menyusup ke Magic Tower seperti yang dikatakan Vincent, dia pasti akan melawan mereka. Kalau begitu, dia pasti meninggalkan petunjuk tersembunyi dan terkunci. Saat ini, satu-satunya yang ditinggalkan untukku adalah surat wasiat ini. Apa yang sebenarnya ditinggalkan untukku? Apakah dia sungguh meninggalkan sesuatu untukku? Atau sebaliknya? Ini kan, kita beralih kembali pada Vincent yang telah mengusir guanya bersama dengan Sherry dan Hana, di mana mereka mulai menelusuri guanya sembari mengobrol. Wah, tak kusangka ada ruang tersembunyi yang sangat luas di sini. Apa seekor dragon benar-benar bersembunyi di sini ya? Bos Celestial Union memilih masalah sendiri. Bagaimana caramu mendapatkan itu, Vincent? Vincent begitu percaya diri berkata, ya, itulah yang dikatakan ibuku, dan aku pasti akan dipilih. Tepat setelah Vincent mengatakan itu, tiba-tiba saja ada suara yang bertanya padanya. Kenapa Vincent bisa sangat yakin begitu? Hingga mereka bertiga pun segera melihat ke sekitarnya mencari asal-usul suara tersebut. Suara itu? Dari mana asalnya? Saat mereka begitu waspada akan sekitarnya, seorang bertanduk yang melayang di atas mereka, yang merupakan sosok yang bertanya tadi pun berkata, apa yang kau cari? Aku di sini loh. Seketika itu juga, mereka bertiga pun bersiap untuk bertarung sembari berteriak, siapa kau? Seorang bertanduk itu pun menggunakan magicnya yang membuatnya bisa berpindah ke belakang Vincent sembari berkata, siapa katamu? Jika aku memberitahumu, apa kau akan mengerti? Seketika itu juga, mereka bertiga yang terkejut bukan main sejak kapan seorang bertanduk itu berada di belakangnya pun melompat menjauh, yang membuat seorang bertanduk itu berkomentar, oh,
Pergerakan kalian lumayan juga ya. Melihat spell magic yang digunakannya, Julian pun langsung memberitahu Vincent jika spell magicnya itu barusan bukanlah biasa manusia. Hingga Vincent yang bisa menduga identitas seorang petanduk itu pun bertanya, apakah Anda dragon yang menjaga ramalan? Seorang petanduk itu pun tersenyum berkata, kau masih tak sepenuhnya mengerti ya? Vincent yang merasa semakin yakin dengan dugaannya pun membalas, aku Vincent Adenza, orang yang membawa darah Arslan, orang yang diramalkan dalam ramalan sebagai Swiss of Truth. Aku akan mengambil Celestial Union. Dengan acuhnya, orang petanduk itu menimpali. Oh, begitu. Aku terjebak di sini karena Arslan bajingan itu. Sudah 500 tahun loh. Mendengar hal itu, Vincent yang kegirangan karena dugaannya benar pun berkata, kalau begitu, berikan aku Celestial Unionnya. Namun, belum sempat Vincent menyelesaikan kalimatnya, orang petanduk itu menyelanya. Tapi kau salah, orang yang diizinkan masuk ke sini bukanlah darah Arslan, melainkan darah Heasley. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Sir dan Vincent terkejut, karena keluarga Heasley adalah ibu kandung Vincent dan garis keturunan dari Seri. Namun, di saat Vincent menyadari hal itu, orang petanduk itu yang telah menunjukkan sosok aslinya yang merupakan dragon telah lebih dulu menerjang Hana sembari melanjutkan. Artinya, kau tak berhak ada di sini. Habisilah semua orang lain kecuali darah Heasley. Itulah janji yang Arslan dan aku buat. Namaku Annelin. Kau harus mati di sini, orang tadi undang. Tentu saja, Vincent dan Seri pun hanya tinggal diam melihatnya, di mana mereka segera menyerang Annelin sembari menyelamatkan Hana. Apa kau baik-baik saja kah? Bersama dengan Hana yang minta maaf karena dirinya hanya menjadi beban, Annelin yang merasa tertantang pun mendekat berkata, apa yang kau manusia biasa beraninya melawan dragon? Anggaplah ini sebagai peringatan. Jika kau menghalangiku lagi, aku akan melenyapkan kalian semua. Pergilah. Vincent yang tentu tak mau melakukannya pun langsung menolaknya, yang buat Annelin menyerangnya sembari berteriak, ya, kalau begitu, kau juga harus mati. Seketika itu juga, Vincent pun menggunakan teknik Phantom Sword untuk membelah serangan magiknya. Hingga Annelin yang menjadi sesuatu, setelah melihat teknik Vincent 2 kali pun tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tingkah Annelin yang seperti itu membuat mereka semua kebingungan. Kenapa Annelin tiba-tiba tertawa begitu? Apa mungkin Annelin itu dragon gila atau semacamnya? Ditambah lagi, Annelin juga berkata, kau benar-benar tahu teknik itu? Jadi, Prophet Arslan mengatakan hal sebenarnya ya? Mendengar perkataannya, Julian yang merasa aneh pun bertanya pada Vincent, Prophet? Apa ada Prophet di antara teman-temanmu? Vincent pun meliriknya berkata, tidak, aku juga pertama kali mendengarnya. Dengan begitu, Vincent yang penasaran pun bertanya pada Annelin, siapakah Prophet itu? Apa kau mengingat namanya? Annelin pun mencoba mengingatnya sembari menuturkan, itu sudah lama sekali. Ah benar, orang itu namanya Julian. Tentu saja, nama yang disebutkan olehnya membuat Vincent dan Julian terkejut. Bahkan, Julian sendiri berkata, apa yang dikatakan? Aku Prophetnya? Dan jejeng, begitulah Vincent menutup pesan ketiganya. Tolong mewakili semua staf yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih setia menunggu mantangin manhwa ini. Sampai jumpa di manhwa lainnya ya. Bye-bye.